Jajaran pengurus PKN Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, hadirin dan hadirat jemaah salat Isya tarawih dan witir rahimakumullah. Mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, karunia dan anugerah-Nya kepada kita sekalian, khususnya di bulan yang mulia, di bulan yang agung ini. Kita mesti dibukakan oleh Allah untuk bisa melaksanakannya dengan menghidupkan malam-malam yang terutama di kesempatan malam ini. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita dan syukur kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in dan juga mudah-mudahan kita semua umat beliau akan bersama-sama beliau nanti surga tertinggi, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat Isya tarawih dan witir rahimakumullah. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu pernah melontarkan ungkapan yang kontroversial, bahasa orang sekarang, pernyataan yang memunculkan pertanyaan. Beliau katakan, uhibbu thalathatan la yuhibbuha katsirun minan nas. Saya mencintai 3 hal yang mayoritas manusia tidak menyukainya. Apa saja 3 hal yang disukai oleh Abu Darda namun kita semua tidak menyukainya? Yang pertama, kata Abu Darda, uhibbul ju'. Saya suka lapar. Suka lapar apa suka kenyang? Kalau disuruh milih, puasa, tapi kata puasa tapi dapat pahala puasa. Pasti semua orang memilih makan minum tapi tetap dapat pahala puasa. Tidak ada orang yang suka lapar, apalagi laparnya karena nggak punya duit. Kalau lapar karena diet nggak apa-apa Bu ya. Makanan banyak Bu, buah-buahan, sayuran di kulkas, tapi ditahan supaya badannya ramping. Nah, ketika sahabat Abu Darda menyampaikan ini, maka kemudian sahabat yang lain pun bertanya, "Limadha ya Abu Darda? Mengapa wahai Abu Darda engkau suka lapar sedangkan kita semua suka kenyang?" Beliau kemudian menjawab, li'annal ju'a yusahhihu jasadi. Karena lapar itu menyehatkan badanku. Benar nggak Pak? Puasa ini kurang tidur, kurang makan, malah sehat. Coba saja, orang kalau makannya kurang, pasti tidurnya kurang, badannya enteng, melayang, terbang, lincah. Tapi coba, banyak makan pasti banyak tidur. Kalau udah makan tidur, itu penyakit ngumpul semua. Berbagai macam penyakit. Dan ini dibuktikan oleh banyak orang, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu konon ada 2 riwayat, sakit hanya 3 kali. Ada yang mengatakan cuma 2 kali. Bapak berapa kali Pak? 3 kali. 3 kali seminggu, maksudnya. Subhanallah. 4 hari sehat, 3 harinya sakit. Rasulullah itu konon cuma 3 kali, ada riwayat yang lain 2 kali seumur hidup beliau sakit. Yang pertama sakit ketika mendapatkan wahyu, malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya. Ketakutan beliau, demam. Yang kedua adalah sakit waktu hendak wafat. Selain itu sehat terus. Mengapa? Karena beliau dalam
banyak riwayat disampaikan tidak pernah makan kecuali memang sudah lapar. Sudah lapar baru makan. Begitu makan pun tidak sampai kenyang. Nah, kita udah buka tuh semua piring, ada kolak, ada sop, ada jus, ada es buah, segala macam, makan semuanya. Habis tarawih tambah lagi, masih sempat juga sahur, habis sahur ya ternyata waktunya masih nambah lagi. Nah, bagaimana kemudian badan akan sehat? Karena memang Imam Al-Ghazali mengatakan kalau kita mengkonsumsi makanan, maka uap-uap yang ada di dalam makanan itu akan menimbulkan banyak efek. Salah satu efek yang berbahaya adalah penyakit. Maka ada ungkapan sumu tasihhu, puasalah kalian maka kalian akan. Jadi Abu Darda bukan sembarangan mengatakan itu, karena memang beliau merasakan sendiri ketika berpuasa maka badan menjadi sehat. B.J. Habibie itu sepanjang hidup beliau tidak pernah meninggalkan Senin Kamis, umurnya panjang. Prof. Nasaruddin saya tahu beliau itu tidurnya paling lambat, bangunnya paling cepat. Puasa Senin Kamis gak pernah berhenti. Waktu Covid gak kena sama sekali, walaupun beliau salaman sama semua orang. Beliau kalau ada orang ajak salaman gak pernah ditolak. Dan gak pernah saya lihat beliau sakit. Karena apa? Beliau itu kalau tidur paling belakang, bangunnya paling cepat. Kurang tidur, kurang makan, maka badannya kurus terus. Tapi sehat. Banyak contoh-contoh. Jadi puasa itu sebenarnya dalam rangka menyehatkan umat Islam. Dan ketika kita menyadari itu, maka harus dilanjutkan di bulan-bulan berikut. Walaupun tentu saja tidak harus 1 bulan. Ini yang pertama. Yang kedua, sahabat Abu Darda mengatakan uhibbu al-maut. Saya suka sakit. Bu, sebenarnya gitu ya. Karena udah tanggal 29 bu, ya, besok lebaran. Ya. Masih lama lebarannya. Suka sehat atau suka sakit? Nggak ada orang suka sakit. Orang usianya sudah 100 tahun, penyakitnya udah mumpul, nggak bisa kemana-mana. Di tempat tidur saja, ketika ada orang datang, doakannya panjang umur, sehat selalu. Nggak ada, doakan dia supaya cepat mati. Nggak ada. Ya kan? Semua orang kepengen sehat. Tetapi Abu Darda mengatakan, uhibbul marad, saya suka sakit. Maka kemudian sahabat yang lain pun bertanya, limada ya Abu Darda? Mengapa wahai Abu Darda engkau suka sakit? Sedangkan kita semua suka sehat. Abu Darda kemudian menjawab, li'annal maradha yukaffiru an sayyiati. Karena sakit itu menghapus dosa-dosa. Pak, dosanya dihapus semua. Hilang semua dosanya kalau kita sakit terus. Pengen sakit apa pengen sehat, Pak? Kagak mempan saya ngomongnya. Pulang aja. Dan hadis Nabi pun mengatakan seperti itu. Sampai kalau ada duri menusuk tubuh kita dan kita ikhlas, ridho dengan itu, maka dosa-dosa kita rontok sedikit demi sedikit. Itu baru duri 1. Kalau durinya ada 50, bagaimana? Habis 50. Jadi sakit itu tidak semuanya negatif. Ada sisi positif dari sakit yang Allah timpakan kepada kita. Bahwa ketika Allah menimpakan rasa sakit, kemudian kita ridho, kita ikhlas dengan rasa sakit itu, maka dosa-dosa yang terakumulasi yang selama ini banyak kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sakit itu terkadang sesungguhnya merupakan surat cinta dalam tanda kutip dari Allah kepada hamba-hambanya yang dicintai. Ada seorang sahabat namanya Ammar bin Husain radhiyallahu anhu. Itu diuji oleh Allah sakit ambeien, stadium tinggi, bukan ambeien stadium rendah. Kalau stadium tinggi, mohon maaf, anusnya sudah keluar. Sakitnya luar biasa.
Beliau tuh kalau lagi kumat sakitnya sampai meneteskan keringat dingin di jidat beliau, menahan rasa sakit. Tetapi dengan sakit yang seperti itu, beliau kalau jamaah pasti ada di saf depan. Datangnya paling awal, walaupun sambil meringis-meringis kalau gitu. Kalau ada majelis Rasulullah, beliau paling awal juga datang. Maka kemudian sahabat-sahabat yang lain terheran-heran. Wahai sahabatku Ammar, engkau kan sakitnya luar biasa seperti ini, tapi tidak mengurangi sedikit pun etos kamu dalam beribadah. Sebenarnya apa sih rahasia? Sahabat Abu Darda kemudian akhirnya cerita. Tadinya nggak mau cerita, tapi karena dipaksa supaya sahabat yang lain mengambil etos. Begini ceritanya, Bu. Lanjutin nggak Bu? Jamnya udah habis setengah 9 Bu. Tahun depan ya Bu ya. Kata sahabat Ammar begini, rasa sakit ini memang luar biasa. Saya seringkali malam tidak bisa tidur. Tetapi begitu saya pulang dari sholat subuh di Masjid Nabawi, setelah beberapa saat saya kedatangan tamu. Dan tamu ini bukan tamu biasa, tamu yang sangat istimewa, tamu yang datang bukan dari bumi, tetapi dari langit. UFO, alien, bukan. Yang datang adalah tamu dari langit. Malaikat Jibril alaihissalam datang menemuiku, menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu malaikat Jibril datang dan menyampaikan salam itu, rasa sakitku hilang semua. Bu, pengen sakit atau pengen sehat? Ya Allah, masih kata mempan juga. Tuh dapat salam dari malaikat Jibril. Kalau salam dari suami mah udah biasa, apalagi mantan suami. Nah, alhamdulillah kalau udah punya suami baru ya. Kalau belum maka nggak apa-apa, CLBK namanya, cirba gitu kan ya. Ya. Jadi sahabat Ammar bin Husain itu diberi rasa sakit oleh Allah yang luar biasa, tapi gantinya lebih luar biasa lagi. Beliau setiap pagi itu mendapatkan salam dari Allah. Maka kata sahabat Ammar, saya tahan itu rasa sakit sepanjang waktu. Saya pengen terus mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai suatu waktu, ibu dan bapak, namanya orang sabar itu kan kadang-kadang ada batas. Padahal kalau ada batas berarti sudah nggak sabar lagi. Yang nggak sabar bukan Ammar tapi keluarga, istrinya terutama. Beliau melihat sahabat ini seringkali tidak bisa tidur, akhirnya badannya kurus, nafsu makannya jatuh, khawatir terjadi apa-apa, sowan kepada Rasulullah, mohon kepada Rasulullah agar sahabat ini didoakan supaya sembuh dari sakitnya. Karena Rasulullah yang berdoa, beberapa waktu kemudian sahabat Ammar pun sembuh. Begitu sembuh, subhanallah bapak dan ibu, semangat ibadahnya jauh lebih hebat dibandingkan sebelumnya. Ketika datang majelis Rasulullah, beliau pun lebih giat lagi dibandingkan sebelumnya. Tetapi pagi setelah sholat subuh, seperti biasanya setelah sembuh, beliau menunggu kedatangan malaikat Jibril. Ditunggu jam 6 kok belum datang. Malaikat Jibril kan sibuk, banyak urusan ya. Kali mampir ke tempat lain. Sampai lagi jam 7 nggak datang lagi. Macet kali ya. Alah, memang Jakarta macet. Malaikat nggak ada urusannya dengan macet. Sehari itu tidak datang malaikat Jibril. Esok harinya ditunggu, tidak datang lagi. Beberapa hari tidak datang, akhirnya sahabat Ammar sowan kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, kenapa malaikat Jibril tidak datang lagi menyampaikan salam dari Allah? Kata Rasulullah, wahai sahabatku, penyebab datangnya malaikat Jibril kepadamu menyampaikan salam dari Allah sudah tidak ada lagi.
maka dia tidak akan pernah datang. Penyebab beliau datang karena sakitmu dan kesabaranmu menerima rasa sakit itu. Itulah yang menjadi sebab malaikat Jibril datang untuk menemuimu, menyampaikan salam dari Allah. Sekarang sudah tidak ada lagi, maka Jibril tidak akan pernah datang. Sahabat Ammar kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau gitu balikin dong penyakit saya. Enggak bisa. Bu, pengen sakit atau pengen sehat? Ya Allah, 20 menit saya ngomong gak kamu maju. Jadi begitu, rasa sakit, apapun bentuk rasa sakit itu, sejatinya ketika kita ikhlas dan ridho, itu adalah curahan mahabbah Allah kepada kita. Dan karenanya jangan merasa kecil hati. Ketika Allah uji, kita tidak sesehat orang lain. Kita sering kali sakit-sakitan sementara yang lain sehat. Kadang-kadang kita sakit, obatnya mahal, yang lain pakai bawang putih sembuh, yang lain dibentak istri langsung sembuh, kaget langsung sembuh. Oh, obatnya mahal. Insya Allah obat yang digunakan untuk berobat itu berkah, dan itu adalah wasilah untuk mendapatkan surga Allah. Amin ya Rabbal alamin. Yang terakhir ini yang mengerikan. Gak usah kali yang terakhir. Mengerikan maksudnya. Kata sahabat Abu Darda, uhibbul mauta. Saya mencintai kematian. Bukan. Mengerikan. Sahabat yang lain lebih heran lagi. Yang pertama gak begitu mengerikan, yang kedua sedang-sedang saja, yang ketiga memang mengerikan benar. Saya mencintai kematian, maka kemudian sahabat pun bertanya, limana ya Abu Darda, mengapa engkau suka mati, sedangkan kita ini pengen hidup 1000 tahun. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Semua orang kalau boleh hidupnya 1000 tahun, tinggal tulang makan telur doang. Ya. Apain 1000 tahun tapi diranjang dulu gitu kan. Ya. Abu Darda kemudian menjawab, li'anna bil mauti iltaqaitu ma'a rabbi. Karena dengan kematian itulah aku bisa bertemu dengan kekasihku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, pengen masuk surga? Pengen gak? Mati dulu bu. Pengen mati atau pengen hidup? Gak kakak jadi masuk surga. Jadi Abu Darda mengatakan, ketika kematian datang, dan kedatangan kematian itu bagi seorang mukmin bukan bencana, tetapi justru adalah kenikmatan. Bapak dan Ibu, nikmat kaitannya dengan kematian itu ada 3 tingkatan. Sama-sama diambil nyawanya, dipisahkan dari badan, tapi ada yang tidak balik lagi dan ada yang balik lagi. Yang tidak balik itu 1, yang balik itu 2. Yang pertama, tingkatan pertama adalah mengantuk. Ngantuk, pada saat kita ngantuk itu roh kita diambil oleh Allah, tapi kagak jauh-jauh. Ngantuk nikmat kagak? Nikmat gak ngantuk? Wah, bapak-bapak itu nikmat banget, terutama kalau pas khotib Jumat. Kalau khotbah Jumat begitu, alhamdulillah, wah, Allah maafir baru bangun gitu ya. Itu nikmat sekali ya. Ngantuk pada saat khotib sedang melaksanakan khutbah. Itu bu, ibu sama ya bu, lagi masakan, waduh ya. Masak sempat-sempatnya ngantuk gitu kan. Nikmat, tetapi tetap saja senikmat-nikmatnya mengantuk, lebih nikmat tidur. Itu urutan kedua, ya kan? Tidur jauh lebih nikmat karena apa? Tenang, apalagi tidak ada yang mengganggu. AC-nya dingin, selimutnya tebal, sampingnya ada selimut yang bisa kentut. Wah subhanallah, lebih nikmat lagi kentut. Nah, ngantuk nikmat, tidur lebih nikmat, mati adalah tidur abadi bagi seorang mukmin. Jauh lebih nikmat dibandingkan tidur, apalagi mengantuk. Ini benar Bapak dan Ibu.
Jadi namanya sama-sama wafat. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha dalam Allah itu akan mematikan atau memisahkan badan dari rohnya bagi orang-orang yang tidur nanti dikembalikan lagi, tapi bagi orang yang mati tidak dikembalikan lagi. Sama-sama nikmat, tapi bagi seorang mukmin kematian adalah kenikmatan tertinggi. Coba saja Bapak dan Ibu lihat, orang yang mukmin, orang yang saleh meninggalnya tersenyum. Kadang-kadang ada yang nengir lebar banget, tapi gak ada yang ketawa. Langsung ini manusia kok hantu tersenyum. Padahal konon dari hadis Nabi itu rasanya sakit luar biasa. Ya kan? Orang nyawa itu sudah nempel sama badan kita. Orang ibu ada isolasi dia habis operasi, coba aja 5 hari ditempel, dicopot gitu, sakit kan? Apalagi rambutnya ke bawah-bawah gitu. Bapak pasti kumis, rambut kumisnya panjang banget. Kumisnya menjabut, subhanallah. 2 hari sakitnya nggak sembuh-sembuh. Ini sudah melekat tahunan. Maka ketika diambil sakitnya luar biasa. Tetapi mengapa seorang mukmin itu ketika meninggal tersenyum? Karena nikmat luar biasa. Nikmatnya bagaimana? Saya baca dalam tafsir Al-Misbahnya karya Profesor Quraisyah. Jadi beliau mengibaratkan seorang mukmin kalau ketika meninggal itu seperti anak kecil yang diajak untuk suntik ke dokter. Takut gak kira-kira? Wah, bukan hanya takut, bapaknya aja takut sama jarum, apalagi anak. Diajak ke dokter untuk suntik, ketemu dokternya ramah kok. Anaknya sudah takut luar biasa. Begitu sampai di ruang praktek, dokternya ramah, mengajak ngobrol sana sini. Anaknya lagi asik ngobrol, fokusnya dialihkan, tiba-tiba jarum sudah masuk. Terasa deh? Kagak terasa. Karena apa? Sang dokter mampu mengalihkan perhatian sang anak sehingga ketakutannya hilang dan kemudian jarumnya masuk tanpa terasa. Ini sama seperti seorang mukmin ketika hendak diambil nyawanya oleh Allah, Allah perlihatkan di depannya itu monitor. Monitornya bergambar surga tempat kita akan tinggal. Begitu melihat surga, ya Allah, kok nikmat sekali, indah sekali, menikmati asik, begitu lagi asik-asiknya, nyawanya diambil, gak terasa. Maka kemudian yang terlihat adalah hasil. Maka gak perlu kita takut terhadap kematian. Yang terpenting adalah mempersiapkan diri untuk kematian. Pengen mati, pengen hidup, Bu? Alhamdulillah. Empat juga gak apa-apa. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bekal untuk saya sendiri, bahwa semua hal di dunia ini kadang-kadang yang dicintai oleh satu orang belum tentu disukai oleh yang lain. Kadang-kadang sesuatu yang disukai oleh seseorang belum tentu yang terbaik menurut Allah. Kadang-kadang yang dibenci oleh seseorang belum tentu itu adalah keburukan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun sikap yang terpenting ketika kita mendapatkan kenikmatan, maka bersyukur. Ketika mendapatkan cobaan, maka bersabar. Insya Allah syukur akan tetap kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan bermaaf atas segala kekurangan. Allahumma jadilah pemulih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digelar sebagai penyeri dunia, hadirmu melengkap hubungan manusia. Bukan saja dirindui yang biasa, malah Adam turut sunyi tanpa Hawa. Akalmu senipis di lahan rambut, tebalkanlah ia dengan limpahan